Baiklah, saya Nofrida Ayu Komalasari, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 180384202020. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai metode Vogel's Approximation atau yang biasa disingkat dengan FAM. Nah, FAM adalah model solusi heuristik dan biasanya menghasilkan solusi awal yang lebih baik daripada metode lain. Metode FAM ini merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Nah, FAM biasanya menghasilkan nilai yang optimal atau mendekati optimal dengan tingkat akurasi hingga 80%. Nah, FAM sendiri juga mempunyai beberapa langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang pertama, kita perlu menyusun kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber daya, dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Lalu yang kedua, mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Nah, lalu yang ketiga, kita memilih satu perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Nah, lalu yang keempat, isikan pada salah satu kolom atau baris yang sudah dipilih tadi dengan muatan sebanyak mungkin yang ditinjau dari kapasitas dan kebutuhan, sehingga muatan yang diisi tersebut sudah terpenuhi dan dapat dihilangkan baris atau kolomnya. Nah, lalu kita perlu mengulangi langkah kedua dan langkah ketiga yang tidak terikut alokasi, sehingga semua alokasi terpenuhi berdasarkan kapasitas dan kebutuhan. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu suatu perusahaan yang mempunyai 3 pabrik, yaitu pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Nah, perusahaan ini menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik yang tersebut tadi ke gudang-gudang penjualannya. Nah, gudang penjualan ini ada 3, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C. Nah, untuk pabrik W memiliki kapasitas produksi sebanyak 90 ton setiap bulan, lalu pabrik H memiliki kapasitas produksi sebanyak 60 ton setiap bulan, dan juga pabrik P memiliki kapasitas produksi sebanyak 50 ton setiap bulan. Nah, setiap gudang ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda setiap bulannya. Nah, gudang A dengan 50 ton kebutuhan, gudang B dengan 110 ton kebutuhan, dan gudang C dengan 40 ton kebutuhan. Nah, biaya pengangkutan untuk setiap ton dari pabrik ke gudang itu juga beda-beda. Nah, teman-teman bisa lihat dari tabel ini. Nah, jadi dari pabrik W itu untuk ke gudang A itu biayanya 20, lalu untuk ke gudang B itu biayanya 5, dan untuk ke gudang C itu biayanya 8. Lalu dari pabrik H ke gudang A itu 15, ke gudang B 20, dan ke gudang C itu 10. Lalu dari pabrik P ke gudang A itu 25, ke gudang B 10, dan ke gudang C itu 19. Nah, lalu sekarang kita masuk ke penyelesaian. Nah, tadi tahap yang pertama itu kita perlu menyusun kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber daya, dan juga biaya pengangkutan ke dalam bentuk tabel atau matriks. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini tabelnya, kita masukkan semua. Nah, lalu dari tabel ini kita akan lebih mudah untuk mencari perbedaan dua biaya terkecil. Tadi kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom pada matriks. Nah, contohnya ya, kita lihat pada pabrik W, pada baris W ini. Nah, di baris W ini yang paling kecil itu nilainya adalah 5. Lalu paling kecil kedua nilainya itu 8. Maka 8 dikurang 5 itu 3. Maka perbedaan untuk baris W itu adalah 3. Nah, begitu seterusnya. Begitu juga untuk baris H, baris P gitu. Jadi baris H kita lihat ini ya, berarti 15 dikurang 10. Berarti perbedaan baris H itu 5. Lalu baris P
itu 19 dikurang 10. Berarti perbedaan baris P itu ada 9. Nah, begitu juga untuk kolom A, B, dan C. Nah, di kolom A itu paling kecilnya 15, lalu terkecil keduanya 20, berarti 20 dikurang 15. Maka perbedaan kolom A itu adalah 5, lalu perbedaan kolom B itu juga 5, dan perbedaan kolom C itu adalah 2. Nah, jadi kita sekarang punya 6 nilai perbedaan. Jadi tadi ada perbedaan baris W, perbedaan baris H, perbedaan baris P, perbedaan kolom A, perbedaan kolom B, perbedaan kolom C. Nah, sudah kita dapat ini semua, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan yang ada pada kolom dan baris. Tadi kita ketahui ya, perbedaan baris W itu 3, perbedaan baris H itu 5, perbedaan baris P itu 9. Lalu perbedaan kolom A itu 5, perbedaan kolom B itu 5, perbedaan kolom C itu 2. Maka yang paling besar dari semua perbedaan ini adalah perbedaan pada baris P, yaitu 9. Jadi kita pilih baris P sebagai nilai perbedaan yang terbesar. Nah, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu isikan pada salah satu kolom atau baris yang terpilih tersebut dengan muatan sebanyak mungkin yang ditinjau dari kapasitas dan kebutuhan. Nah, sehingga muatan yang sudah diisi tadi sudah penuh dan dapat dihilangkan baris atau kolomnya. Tadi yang kita pilih kan baris P ya, dengan nilai perbedaan barisnya 9. Berarti kita hilangkan baris P. Lalu kita masukkan seluruh kapasitas. Jadi di P itu kapasitasnya ada 50. Kita masukkan kapasitas ini, kita habiskan kapasitasnya. Lalu kita bisa hilangkan baris P ini tadi. Nah, lalu kita sudah hilangkan baris P. Kembali lagi kita mencari perbedaan dari biaya terkecil. Tapi baris P ini tidak kita hitung lagi karena sudah hilang. Jadi kita lihat pada baris W, itu perbedaannya 3, 8 kurang 5, 3. Lalu pada baris H perbedaannya 5. Nah, lalu baris P kan udah nggak ada, jadi kita nggak cari. Lalu pada kolom A itu perbedaannya 5. Pada kolom B perbedaannya 15. Lalu pada kolom C perbedaannya 2. Nah, kita pilih lagi perbedaan yang terbesar. Kita pilih perbedaan yang terbesar, yaitu ada pada kolom B, maaf. Jadi perbedaan yang terbesar itu ada pada kolom B. Kolom B-nya itu berarti tadi 15. Oke. Nah, berarti kita pilih untuk menghilangkan kolom B dan kita masukkan semua kebutuhan tadi, kebutuhannya ada 60. Jadi sehingga nilai pada kolom B itu nanti jadi hilang. Jadi tersisa baris W, baris H, dan kolom A dan C. Nah, kita sudah hilangkan si kolom B tadi, maka kembali kita cari perbedaan dua biaya terkecil lagi. Nah, jadi tadi untuk baris W itu biaya terkecilnya berarti ada 12, karena kolom B tadi udah nggak ada, berarti 20 dikurang 8 itu 12. Lalu pada baris H itu 15 dikurang 10, 5, berarti perbedaan baris H itu 5. Lalu di kolom A itu berarti 20 dikurang 15. Jadi perbedaan kolom A itu ada 5, pada kolom C 10 dikurang 8. Perbedaan kolomnya itu 2. Nah, sudah kita dapat nilai perbedaan ini, kita cari lagi yang terbesar di antara perbedaan-perbedaan tadi. Nah, yang terbesar itu adalah perbedaan pada baris W, yaitu 12. Nah, maka kita memilih untuk menghilangkan baris W. Nah, kita hilangkan baris W, maka kita hilangkan baris W sudah. Berarti tersisa kolom A, C, dan baris H. Nah, seperti ini ya.
Nah, jadi kita udah dapat semua. Jadi matriks alokasi dengan metode FAM ini bisa teman-teman lihat di tabel seperti ini. Jadi tadi kan nilai awalnya 20, 5, 8, pada baris W, lalu baris H itu 15, 20, 10, lalu pada baris P itu 25, 10, 19. Nah, lalu tadi kan kita sudah mengalokasikan seluruh kapasitas, jadi di gudang pada baris W ini ada 60, dan pada baris H ini ada 50 dan 10, lalu pada baris P ini ada 50. Nah, setelah semua terisi, maka biaya transportasi yang harus dibayarkan itu bisa kita hitung. Jadi di sini ada 60, kita kalikan 5. Lalu ditambah dengan 30 dikalikan 8. Nah, lalu ditambah lagi 50 ini dikali 15. Jadi pada satu tabel itu, satu kotak itu kan ada yang isinya 2 angka. Misal kayak yang pada baris W ini ada 60 sama 5, ada 30 sama 5. Jadi ini tuh dikali. Jadi 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8, lalu ditambah 50 dikali 15, lalu ditambah 10 dikali 10, lalu ditambah 50 dikali 10. Nah, hasilnya itu adalah 1890. Nah, maka biaya transportasi yang harus dibayar tadi adalah senilai 1890. Nah, baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Di sini saya Desika akan melanjutkan presentasi mengenai optimal metode transportasi atau MODI yang biasa disebut dengan modified distribution. Di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang metode MODI. Nah, di dalam metode MODI itu untuk melakukan cek optimality, mencari nilai yang optimal dengan menggunakan metode Voigt atau metode distribusi, MODI atau UV metode. Di metode MODI ini kita akan menggunakan dua rumus. Yang pertama ada cost sama dengan U itu adalah indeks baris. Indeks barisnya itu ada U1, U2, dan U3. Dan V itu adalah indeks kolom 1, 2, dan 3. Kemudian E itu ada evaluate, kita akan mengadakan evaluasi dari hasil indeks tersebut, di mana nilai atau rumusnya itu adalah cost dari semua ditemukan dengan nilai indeksnya. Oke. Jadi di sini kita melihat untuk menghitung nilai indeks baris dan kolom, kita mulai dari U1. Oke, kemudian kita akan mencari berangkat ke untuk mengisi indeks. Untuk mencari indeks itu dengan menggunakan C sama dengan U tambah V kita harus bergerak ke sel yang isi, yang sudah ada lokasinya, yang ada kosong. Kita akan mencari nilai yang ada alokasinya. Kemudian jika kita sudah mendapatkan C, maka kita akan mendapatkan nilai U. Untuk nilai indeks A ke Y, itu C sama dengan U tambah V. Itu C-nya itu kita bisa lihat sendiri, C-nya itu bernilai 5, dan 0 itu ditambahkan. Maka kita dapatkan hasilnya adalah C sama dengan U tambah V, di mana C-nya itu bernilai 5, dan sama dengan U-nya itu 0, kita tambahkan dengan V, kita ubah
posisi, di mana V jadi sama dengan 5 dikurang 0, hasilnya adalah 5. Oke, jadi sudah ketemu nilai V2. Di sini kita cari lagi V3 untuk menggunakan V yang pertama. Kita lihat indeks yang kosong. Selanjutnya kita akan mencari nilai U2 yang belum diketahui, U2, U3 yang belum diketahui. Karena kita akan menggunakan yang U2, jadi kita butuh V1 atau V3 yang sama-sama belum diketahui. Kita ingin mengetahui U3 dengan sel yang sudah terisi. Karena V2-nya sudah diketahui, C-nya ada, maka kita akan mencari U3. Untuk mencari nilai U3, jadi U3 itu C ke Y. Ya, benar. Kita akan mencari nilai C ke Y, di mana C ke Y itu nilai C-nya adalah 10. Kita tuliskan angka 10 sama dengan V-nya kan sudah ada, maka kita tuliskan U yang belum ada ditambah dengan V-nya 5. Berarti kita pindah posisi, U-nya itu sama dengan 10, baru kita kurangin 5, maka hasilnya adalah 5. Jadi U3 nilainya adalah 5. Selanjutnya kita akan mencari nilai U2. Karena kita sudah tahu nilai U3 adalah 5, maka kita bisa mencari V1 dengan menggunakan indeks U3 dan C yang nilainya 25. Itu dari C ke X. Maka kita tuliskan dari C ke X. Oke, kita tuliskan. Karena kita dapat nilai C-nya itu adalah 25, langsung kita tuliskan 25. U-nya adalah 5, kita tambah dengan V. Maka kita pada posisi V 25 dikurang 5, maka 10. 25 kurang 5, 20, sorry. Jadi di sini kita bisa isi V1 itu sama dengan 20, V2-nya 5, selanjutnya kita bisa cari V3. Lalu kita bisa sekarang mencari nilai U2, bisa dicari karena V1 dan C-nya sudah ada. Jadi kita bisa tuliskan itu nilai B ke X. B ke X kita tuliskan karena nilai B-nya itu adalah 15, nilai C-nya itu 15. Karena U-nya belum diketahui, V-nya kita tambahkan, V-nya itu 20. Kita pindah posisi, yaitu nilainya adalah minus 5. Ya benar, minus 5. Selanjutnya kita bisa mencari nilai yang masih kosong. Maka kita bisa maka nilai U2 bisa terisi dengan minus 5. Dan yang belum terisi adalah nilai yang V3. V3 itu berarti dari B ke Z. Dari B ke Z. Maka kita bisa tuliskan dari B ke Z. Nah, jadi dari B ke Z, C-nya itu adalah 10. Kita bikin sama dengan, karena U2-nya sama dengan min 5, kita tambah V3-nya. Oke, kita pindah posisi, V sama dengan 15. Ya, 15. Jadi bisa kita isi di V3 adalah 15. Jadi terdapat V1 20, V2 5, dan V3 15. Jadi kita sudah selesai mencari atau menghitung nilai dari indeks.
Untuk yang sel itu udah kita isi, dan sel kolom udah kita isi. Selanjutnya kita menghitung nilai E atau evaluate. Kita akan hitung nilai evaluate. Sekarang kita menghitung nilai evaluate, yaitu nilai yang pertama adalah nilai A ke X. Jadi nilai E-nya itu kan nilai evaluate itu dari C min U min V. Jadi evaluate A ke X, C-nya itu 20 dikurang U-nya itu 0 dikurang V-nya itu 20, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita cari yang kedua, setelah kosong berikutnya kita cari nilai yang A ke Z. Oke, evaluate dari nilai A ke Z, C-nya itu adalah 8. Kita tuliskan 8. Selanjutnya kita kurang nilai U dari A ke Z itu 0, V-nya itu 15. Maka 8 kurang 0 kurang 15 sama dengan minus 7. Kemudian kita cari yang kosong berikutnya adalah dari B ke Y. Kita tuliskan B ke Y. Itu sama dengan kita cari evaluate-nya. Evaluate C dari B ke Y itu, C-nya itu 20. Kita kurangin U-nya itu minus 5. Selanjutnya V-nya itu adalah 5. Jadi 20 dikurang min 5 dikurang 5 adalah 20. Kita dapatkan hasil 20. Selanjutnya sel kosong berikutnya adalah dari C ke Z. Kita tuliskan C ke Z, dimana nilai evaluate C ke Z itu yang C-nya bernilai 19. Kita kurang U-nya itu 5. Kita kurangin lagi V-nya itu 15. Maka 19 kurang 5 kurang 15, kita dapatkan hasilnya adalah minus 1. Jadi di sini ada dua nilai negatif, min 7 dan min 1. Kita dapatkan dari nilai evaluate. Artinya apa? Nilai yang kita dapatkan atau alokasi yang kita dapatkan merupakan nilai yang optimal. Jadi kita harus revisi atau memperbaiki alasnya. Nah, kita lihat pada gambar, kita dapat maka kita dapat stepping stone kembali ke sebelumnya, karena di sini kita harus merevisi. Kita harus membuat alokasikan plus di dalam kotak yang minus. Ya, jadi dia plus minus. Untuk menyeimbangkan kita akan membuat plus minus di setiap kolomnya. Kalau misalnya di kolom plus, maka di baris kita bikin minus. Jika sudah selesai direvisi, maka nilai atau biaya transportasinya itu jika kita hitung biaya transportasi yang baru, hasilnya merupakan, kita tulis biaya transportasi atau biaya T itu sama dengan 1.890. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.